Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast Bilu, Bincang Pemilu oleh KPU Kota Binjai. Senang sekali saya Lutfi Faturrahman bisa menemani kalian di episode kali ini karena kita bakal membahas salah satu topik yang sebenarnya penting banget. Tapi sering dianggap yaitu urusan belakang layar, yaitu pemutahiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sipol. Banyak yang mungkin mengira ini cuma urusan menjelang pemilu saja, padahal proses ini berjalan terus-menerus dan menjadi fondasi penting bagi keteraturan administrasi parpol dan penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Dan untuk mengupas semuanya dengan jelas, kita kedatangan salah satu narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Henry Nauli Rambe selaku Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Binjai. Assalamualaikum Pak Henry, apa kabar Pak Henry? Waalaikumsalam, sehat, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya hadir untuk di podcast kali ini. Pak, kita langsung aja ya Pak ya, biar nggak berlama-lama ya Pak ya. Nah, sebelum kita masuk ke hal teknis nih Pak, kita samakan dulu nih Pak untuk pemahaman teman-teman pemilih. Kalau kita sering-sering dengar nih Pak, istilah pemutakhiran data partai politik, banyak yang mungkin kebayangnya cuman urusannya untuk menjelang pemilu saja. Bahkan kan ini sebenarnya, padahal ya, ini kan selalu berjalan terus-menerus nih Pak, lewat sipol. Nah, bisa nggak Pak dijelaskan secara sederhana apa sih yang dimaksud dengan pemutahiran data partai politik dan apa saja sih dasar hukumnya Pak? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Ini yang pertama, host tarik napas dulu ya. Supaya lebih rileks. Supaya nanti saya ikut-ikutan. Siap Pak, siap. Nggak rileks jadinya. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya untuk menjadi narasumber dalam hal ini. Pertama kepada teman-teman pemilih dan kepada rekan-rekan atau pimpinan partai politik se-Kota Binjai, tema ini mungkin sangat pas ya dengan timingnya, apalagi sebelum kita masuk apa sih itu pemutakhiran partai politik atau apakah itu sipol, mungkin ini pas timingnya karena ini waktunya untuk semester kedua untuk kita memutakhirkan data partai politik melalui sipol. Yang pertama semester pertama kemarin di bulan 6 dan ini di bulan 12 akhir tahun ini kita akan memutakhirkan data partai politik melalui sipol. Nah, yang pertama apakah itu pemutakhiran data partai politik? Nah, itu yang pertama. Itu berarti dalam rangka untuk memutakhirkan atau mengupdate secara real time baik itu kepengurusan, keanggotaan maupun alamat lokasi partai politik. Nah, jika ada perubahan atau ada perpindahan lokasi kantor, ini waktunya untuk dimutakhirkan. Kemudian KPU juga menyediakan wadah yang namanya Sistem Informasi Partai Politik yang kita singkat SIPOL. Nah, ini adalah salah satu wadah atau tempat untuk kita mutakhirkan. Artinya secara real dan secara fakta itu sejalan. Nah, artinya secara real dan apa yang ada di SIPOL itu sejalan. Nah, inilah waktunya. Mungkin itulah sekilas tentang apa itu pemutakhiran partai politik melalui SIPOL. Nah, untuk dasar hukumnya sendiri bagaimana Pak? Apakah ada dasar hukumnya? Pasti KPU itu adalah, apalagi kabupaten kota, itulah lembaga hierarki yang semua ada regulasi yang mengaturnya. Nah, yang pertama yang pasti undang-undang dasar, kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian PKPU Nomor 11 Tahun 2024. Kemudian ada juga keputusan KPU nomor 658 tahun 2024 tentang petunjuk teknisnya. Nah, masyarakat juga atau rekan partai politik bisa mengakses ini melalui JDIH KPU Kota Binjai supaya bisa melihat aturan-aturan yang mengatur tentang regulasi pemutakhiran partai politik. Ya, Pak. Nah, kalau itu kan tadi sudah Bapak jelaskan tuh dasar hukumnya. Nah, Pak, untuk pemutakhiran data partai politik sendiri, tujuan dan manfaatnya apa ya Pak kira-kira? Baik, terima kasih. Yang pasti sangat bermanfaat ya.
Desainnya juga sangat bagus. Betul. Mungkin kalau sependek yang saya pahami mungkin ada beberapa hal yang pasti menjadi manfaat untuk pemutahiran data partai politik ini. Yang pertama sudah pasti memperbaharui data secara rutin, baik itu kepengurusan, anggota, ataupun kantor secara real time. Kemudian yang kedua meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemutahiran data yang secara konsisten membantu memenuhi aspek administrasi dan meningkatkan transparansi dalam sistem pemiluan. Kemudian mempermudah koordinasi. Kalau sudah kepengurusan jelas, keanggotaan juga jelas dan kantor juga terkonfirmasi, artinya KPU gampang untuk berkoordinasi kepada partai politik. Nah, mungkin itulah beberapa manfaat dan tujuan dari pemutahiran data partai politik ini. Nah, ya Pak, terima kasih. Dan itu tadi kan tujuan dan manfaat ya Pak. Kalau ini pertanyaan selanjutnya sih Pak ya, seberapa penting sih Pak pemutahiran data parpol secara berkelanjutan ini dalam konteks penyelenggaraan pemilu atau pemilihan 2024 serta pemilu-pemilu berikutnya? Oke, seberapa penting ya? Pasti sangat penting. Yang pertama dalam memastikan kepengurusan yang sah, kemudian keanggotaan yang jelas, kemudian kantor juga yang terkonfirmasi. Nah, jadi ini nanti pengaruhnya juga dalam hal teknis. Nah, bagaimana dalam hal korespondensi yang resmi atau koordinasi baik itu pada tahapan maupun non tahapan, dan sampai pada akhirnya pada pencalonan. Nah, pada pencalonan pun nanti jelas siapa yang berhak mengusung calon. Nah, kemudian dalam jangka panjangnya juga sipol ini atau pemutahiran data partai politik pada sipol juga menjadi bank data bagi KPU. Jadi ketika sampai pada masa tahapan, KPU tidak mulai dari nol lagi karena data dan riwayat jelas sudah ada pada sipol, yaitu sistem informasi partai politik. Begitu Bung Lutfi. Nah, jadi kan Pak setelah tahu kenapa ini penting, biasanya kan pengurus parpolnya kan nanya sih, kalau mau ngupdate di sipol nih, langkahnya apa saja dan alurnya gimana? Nah, bisa nggak dijelaskan nggak Pak secara teknis bagaimana alurnya pemutahiran data partai politik ini melalui sipol? Oke, sangat mudah ya. Yang pertama, saya yakin dan percaya partai politik sudah memiliki akses sipol. Tapi itu pun jika ada partai politik yang belum memiliki akses sipol, boleh langsung datang ke kantor KPU, bisa dibukakan akses sipolnya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah berhasil bisa akses ke sipol, partai politik sudah bisa mengisi data atau mengisi pembaharuan data yang ada pada sipol. Jika ada pembaharuan di kepengurusan, keanggotaan bahkan atau pindah kantor, bisa diisi. Kemudian lampirkan bukti-bukti pendukungnya, dokumennya pada sipol. Contohnya ganti kantor, bisa diupdate dokumennya kan begitu. Kemudian nanti KPU memverifikasi dan mengkoordinasi. Artinya KPU memverifikasi administrasi apakah data-data atau update-nya sudah betul, dan pada akhirnya nanti selesai KPU akan memberikan tanda terima kepada partai politik. Begitu juga kepada Bawaslu, nanti Bawaslu juga akan memberikan tanda terima kepada Bawaslu. Jadi artinya sebagai pengawasan Bawaslu juga KPU memberikan tanda terima kepada Bawaslu. Mungkin begitu Bung Lupi. Tidak terlalu rumit. Tidak terlalu rumit ya Pak ya. Rumit. Nah tadi kalau kita dengar nih alurnya itu udah rapi dan sistematis. Nah tapi kan kita tahu Pak, kalau di lapangan ini kan kadang-kadang banyak kali kasus yang bukan kasus sih lebih tepatnya, lebih ke tantangannya lah Pak ya. Nah dalam tantangan apa sih Pak menurut pengalaman Bapak aja lah Pak yang sering dihadapi dalam pemutahiran data parpol ini melalui sipol ini, dan apa saja langkah yang dilakukan KPU dalam mendorong dan mempermudah parpol dalam pengisiannya? Oke, kalau tantangan pasti ada saja ya. Kalau tantangan pasti, contohnya kalau sudah cerita tentang digitalisasi pasti jaringan lah yang pertama ya, jaringan. Kemudian mungkin SDM ya. Mungkin operator-operator
dari partai politik ada mungkin yang beberapa kurang memahami atau kurang handal lah kan gitu. Tapi itu pun KPU akan melaksanakan meminimalisir itu. Ada juga solusinya. Pertama, nanti mungkin KPU akan mensosialisasikan, mungkin akan mengundang partai politik beserta operatornya. Artinya nanti dalam sosialisasi itu KPU bisa memberi sosialisasi, edukasi kepada partai politik dan bahkan operatornya secara teknis langsung. Nanti akan kita bimbing. Mungkin setelah itu juga nanti KPU akan membentuk semacam helpdesk lah. Helpdesk baik itu secara luring maupun daring. Mungkin kalau secara daring mungkin bisa melalui WhatsApp, atau nanti bisa juga langsung datang ke kantor KPU. Nanti kita akan sediakan helpdesk jika ada partai politik yang ingin mengkonsultasi atau ada beberapa hal yang tidak dipahami, bisa langsung datang ke kantor KPU. Nah, jadi artinya KPU akan mendampingi langsung partai politik dalam hal pemutakhiran data partai politik ini sampai dengan nanti tanggal 3 hari sebelum Desember berakhir. 3 hari kerja ya, 3 hari kerja sebelum Desember berakhir. Mungkin itu Bang Lutfi. Berarti 3 hari kerja terakhir lah Pak ya sebelum Desember berakhir. Iya, betul. Nah ini untuk pertanyaan terakhir Pak. Ini kan di akhir obrolan ini saya kasih lah Pak kesempatan ke Bapak untuk menyampaikan pesan langsung baik ke parpol maupun ke masyarakat. Nah Pak, apa sih Pak pesan Bapak terutama ke parpol ya Pak terkait pentingnya melakukan pemutahiran data secara berkelanjutan dari sipol dan juga kepada mana tahu ada untuk masyarakatnya Pak. Oke. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bung Lutfi. Yang pasti pesan saya ini kan semester kedua tahun 2025 ya, saatnya partai politik memutakhirkan datanya apabila ada perubahan. Artinya inilah waktunya jika ada perubahan keanggotaan, kepengurusan ataupun alamat kantor. Inilah waktunya supaya diupdate kembali, supaya jangan ada kesenjangan atau ada perbedaan antara yang real dan yang ada di data sipol kan begitu. Nah, inilah waktunya. Begitu juga dengan teman pemilih masyarakat Kota Binjai. Jika ada jika ingin mengecek langsung apakah namanya terdaftar di partai politik atau tidak, bisa juga dicek di info pemilu. Jika memang teman pemilih itu merasa memang anggota partai politik tidak masalah, atau jika tidak merasa anggota partai politik bisa sekarang waktunya melaporkan kepada partai politiknya langsung agar dihapus. Begitu artinya ini waktunya nih, masanya dimanfaatkan bagi masyarakat yang merasa tidak anggota partai politik atau tidak pengurus partai politik tapi ada namanya di pengurusan, bisa langsung melapor kepada partai politik terkait. Nanti KPU akan mencocokkan lah begitu kira-kira. Mungkin begitu pesan-pesannya Bung Lutfi. Oke, baik, terima kasih Pak Henry atas waktu dan penjelasannya. Saya membuka wawasan hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman pemilih yang sudah menonton dan mendengar sampai akhir. Semoga setelah ini kita menjadi lebih paham bahwa di balik hari pencoblosan itu ada banyak kerja teknis yang dikerjakan secara terus-menerus. Salah satunya ya pemutakhiran data parpol ini. Jadi jangan lupa like, komen, serta share video ini dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan Bilu episode selanjutnya, karena kita akan membahas tema-tema lain seputar kepemiluan. Saya Lutfi Baturrahman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU melayani.